Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara, sehingga Bapak Ibu dan Saudara mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa Bapak Ibu dan Saudara tentu ada dalam pimpinan Tuhan. Segala hikmat Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semua, sehingga apa yang dilakukan sungguh-sungguh menyukakan hati Allah. Pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita berdoa terlebih dahulu, meminta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan atas apa yang kita lakukan. Dan kita mendasari apa yang kita lakukan hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur kalau kami dapat beristirahat, kalau kami dapat bangun pagi ini, melihat orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, mereka baik dan ada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami ingin melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dan mohon kepadamu Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kami. Kami ingin mendasari segala yang kami lakukan dengan firman-Mu. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami, sampaikanlah yang Tuhan ingin sampaikan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 36. Tema yang diberikan oleh Elai dalam perikop ini, Yesus memberitakan kematiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini cukup panjang. Saya berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca ayat ini, bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi membacanya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia tahu segala sesuatu termasuk apa yang akan dialaminya. Itu sebabnya saya berkata ketika Dia masuk Yerusalem, Dia bukan hanya sekedar pulang kampung seperti orang bersukaria bertemu dengan teman-teman kerabat, tidak. Tetapi Dia pulang kampung dengan maksud dan tujuan supaya Dia mengalami penderitaan untuk menebus segala dosa umat manusia. Ini adalah pergumulan yang tak mudah, pergumulan yang sungguh berat bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Dia mengetahui itu, tapi Dia tidak mundur. Dia tahu hanya itulah cara satu-satunya supaya setiap umat manusia di seluruh dunia ini mendapatkan keselamatan yang kekal, mendapatkan jaminan hidup kekal. Karena manusia berdosa, Allah suci, kudus, tidak akan mampu untuk datang kepadanya kecuali ada yang dikorbankannya, yaitu sesuatu yang suci dan layak. Dan hanya Yesus yang suci dan layak. Itu sebabnya Dia merelakan diri, menyerahkan nyawanya untuk menggantikan umat manusia yang berdosa. Kita belajar bersama-sama apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika para murid tahu bahwa Dia akan mengalami kematian. Dia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, Dia berkata, aku ditinggikan di bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dia meyakinkan kepada setiap orang bahwa dia akan mengalami kematian, tetapi dia akan mampu mengalahkan kematian itu, bangkit untuk membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk tetap bersama-sama di mana dia berada. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Tuhan janjikan ini bukan hanya sekedar bualan semata. Apa yang Tuhan janjikan ini bukan omong kosong, tetapi apa yang dijanjikan adalah sebuah kepastian. Tidak ada isi Alkitab yang dalam Alkitab ini yang tidak digenapi dalam perjanjian lama, tidak digenapi dalam perjanjian baru. Ada yang belum digenapi karena saatnya belum tiba. Itu sebabnya jangan sampai kita sebagai
orang yang percaya kepada Tuhan tidak memiliki kepercayaan dalam mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita meragukan sedikit pun, tidak boleh diragukan akan keselamatan yang Tuhan berikan. Peganglah iman percayamu dengan sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus. Dia telah berkorban untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan yang terbaik. Apa sih yang Tuhan tidak mau berikan sebenarnya pada kita? Kalau nyawa saja Dia mau berikan, apalagi apa yang kita minta. Tetapi sesungguhnya apa yang kita minta, apakah itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan? Milikilah iman dan keyakinan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang kami dapat dengarkan. Pagi ini kami diberkati bagaimana Tuhan memberitahukan kepada para murid pada waktu itu bahwa engkau harus mengalami kematian. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami dengarkan sungguh menguatkan kami. Kami tahu sekarang engkau menyerahkan nyawamu untuk menebus kami yang berdosa ini Bapa. Terima kasih untuk pengorbananmu yang besar itu Bapa. Terima kasih engkau rela menanggalkan segala sesuatu yang ada dalam dirimu untuk kami supaya layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami sepanjang hari ini untuk menjadi pribadi yang selalu menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan beri kami hikmat untuk melakukan segala sesuatu atas kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.